Shalom, selamat siang. Ya, selamat siang saudara-saudara. Saya berterima kasih kepada gembala dan majelis di tempat ini yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara hari ini bahagia? Apakah bahagia? Tidak bahagia. Bahagia? Betul bahagia? Ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, atau penderitaan, apakah kita tetap masih bahagia? Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan untuk mendapatkan jawaban dari kehidupan kita, dalam pergumulan kita, untuk menemukan kebahagiaan. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai 30 dan kemudian dilanjutkan di dalam ayat 37 sampai 39. Nanti saudara boleh membaca di rumah keseluruhan pasal ini, pasal 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tentu kita adalah orang yang paling bahagia di dunia ini kalau kita bisa mengaminkan firman Tuhan dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita, atau ketika hidup kita tidak berjalan sesuai rencana harapan kita, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap masih mau mengatakan Tuhan Engkau akan sangat baik? Saudara, mungkin kita mengatakan, wah sulit sekali Pak. Tidak mungkin. Ketika saya tidak mengalami seperti apa yang saya mau, ketika saya menghadapi pergumulan dan tidak ada jalan keluar, bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan itu baik? Saudara, suatu hari ada seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan, dia pergi ke sebuah rumah jompo. Lalu dia bertemu dengan seorang bapak yang duduk di sana. Dan bapak itu hanya mengarahkan pandangannya keluar. Lalu pendeta atau hamba Tuhan ini menghampiri sang bapak dan berkata, Pak, apa yang engkau lihat? Dia mengatakan, saya sedang menunggu anak-anak saya. Oh, apakah anak-anak bapak biasa datang ke sini sampai hari ini? Setelah saya tinggal di panti jompo ini, tidak ada satupun anak-anak saya datang mengunjungi saya. Lalu bapak ini bercerita, dulu aku tuh berjuang untuk anak-anakku. Aku berjuang dari muda bekerja mengumpulkan uang dan menyekolahkan mereka. Dari tingkat SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan kini anak-anakku telah menjadi orang-orang sukses. Mereka punya rumah tangga mereka masing-masing. Dan aku dibawa tinggal di panti jompo ini. Dan aku berharap bahwa mereka sesekali akan mengunjungi saya. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun yang mengunjungi saya. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang suster datang kepada saya.
Saya tinggal di sebuah jalan di kota Makassar dekat pantai Losari kalau saudara pernah ke Makassar. Dan suster itu tinggal tidak terlalu jauh dari rumah saya. Suatu pagi dia datang kepada saya, dia mengatakan, "Pak Pendeta, bisa enggak datang ke rumah?" "Kenapa?" "Ada opa di rumah yang perlu didoakan." Saudara, saya segera berganti pakaian, lalu saya pergi ke rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah saya, kira-kira sekitar 100-an meter. Lalu saya masuk ke rumah itu, opa itu tinggal di lantai 2. Di bawah itu adalah kantor. Opa ada di atas. "Pak Pendeta, tolong doakan opa karena beberapa waktu yang lalu dia jatuh di kamar mandi." Ya, oke, saya datang. Lalu kemudian saya masuk ke lantai 2 itu dan memang ada kamar dan kemudian ada kamar mandi di sana. Lalu kemudian saya berdoa untuk opa ini. Saudara, lalu kemudian suster itu dia bercerita kepada saya, "Pak, opa ini banyak anaknya, Pak. Banyak anak laki-lakinya. Yang sekarang ini yang punya kantor di bawah adalah anak laki yang masih tinggal sama dia. Yang lainnya sudah di luar kota." Lalu suster berkata, "Pak, opa ini sebenarnya sedang putus asa." "Kenapa, suster?" "Opa ini merasa kesepian. Tidak ada satupun anaknya yang datang melihat dia, kalaupun yang di kantor bawah datang hanya melihat, tapi dia tidak pernah diajak keluar dari rumah itu. Dan baru-baru ini jatuh, Pak." Dia bilang, dia mengatakan kepada saya dan bercerita, "Saya ini menyesal. Kenapa? Kalau aku tahu semua anak-anakku seperti itu, ngapain aku berjuang menyekolahkan dia? Ngapain aku berjuang untuk mereka menjadi orang sukses? Toh setelah mereka sukses, mereka tidak ingat kepada saya. Indah apalah kalau tidak ingat sama saya. Ya, tapi mereka memperlakukan saya seperti ini. Ya, setelah saya tidak bisa apa-apa lagi, tidak ada satupun yang datang menanyakan tentang kabar tentang saya." Ironis dan miris sekali. Ada begitu banyak orang-orang yang berharap merencanakan sesuatu, tapi toh ternyata apa yang mereka rencanakan dan harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang-orang yang sekarang berada pada kondisi seperti ini. Nampak seperti bahagia, tetapi di dalam kehidupannya ada begitu banyak pergumulan-pergumulan. Ada suami yang sudah tidak bisa lagi bercerita kepada istrinya. Ada istri yang sudah tidak bisa ngobrol lagi dengan suaminya. Ada anak-anak yang sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang tuanya. Ada orang tua yang sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan anak-anaknya. Hidup di dalam keadaan seperti demikian. Segala sesuatu mereka punya. Tetapi kasih sayang, perhatian, dukungan sudah tidak ada lagi. Tidak ada satupun orang-orang yang jalan dan berjalan dalam kehidupan di dunia ini yang boleh dikatakan bebas dari penderitaan. Maaf saudara, mungkin saudara sedang duduk di sini. Saudara bisa cengar-cengir, tunjukkan wajah, seolah-olah saudara bahagia. Tapi siapa tahu di dalam hati saudara, sebenarnya tersimpan kekecewaan, kepedihan, sakit hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu mengingatkan kembali kepada kita. Seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma, nanti saudara baca dalam pasal 8. Bahwa realita kehidupan kita seperti itu. Bahwa penderitaan adalah bahagian dari semua yang hidup. Saudara akan mengatakan, tidak, saya tidak menderita, saya tidak yakin. Saudara mengatakan, saya bahagia dan tidak ada sedikit pun kesusahan, saya tidak yakin. Semua orang yang hidup dalam dunia ini, yang masih tinggal di dalam dunia ini, tidak mungkin tidak ada penderitaan. Kalau saudara datang ke sini saja, baru saja saudara ditegur oleh pasangan hidup saudara, atau dilarang oleh orang tua saudara, saudara sedang menderita dan sedang tidak bahagia. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menuliskan di dalam firman Tuhan, bahwa sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Artinya apa saudara? Bahwa penderitaan itu adalah bahagian dari kehidupan kita. Zaman sekarang ini zaman Rasul Paulus. Zamannya engkong oma kita. Zamannya papa mama kita. Zamannya kita sekarang. Bahkan mungkin zamannya anak cucu kita. Apakah tidak ada penderitaan?
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan bahwa penderitaan itu bagian. Jadi omong kosong kalau kita mau mengelak. Omong kosong kita mau berpura-pura bahagia. Berpura-pura senang. Omong kosong, saudara. Penderitaan adalah bagian di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan karena akibat kebodohan kita. Mungkin memang bahwa ada orang menderita karena kebodohannya dia. Ada orang seperti demikian. Berkali-kali jatuh dalam lubang yang sama, ada. Tapi penderitaan yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini adalah tentang penderitaan karena kita mengikut Kristus. Saudara, ada yang datang ke sini dengan sembunyi-sembunyi. Ya, takut diketahui oleh pasangan hidupnya atau suaminya atau istrinya atau anak-anaknya. Sembunyi-sembunyi tukar pakaian di kamar mandi. Ya, alasan mau pergi kerja. Saudara, penderitaan karena Kristus. Kita melihat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 17 dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, dan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dalam ayat yang ke-23 berkata, tetapi kita telah menerima karunia sulung, kita juga mengeluh dalam hati kita. Artinya saudara, bahwa penderitaan itu adalah bahagian kita dan dekat dengan kita. Bahkan itu telah kita alami bertahun-tahun di dalam kehidupan kita. Saudara, kenyataannya bahwa sebagai pengikut Kristus, kita mengalami bermacam-macam penderitaan. Ada penderitaan yang dialami oleh orang pada umumnya. Misalnya kesedihan. Kita ditinggal pergi oleh orang yang kita kasihi. Yang telah bertahun-tahun hidup dengan kita, dalam waktu sekejap, panggil oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, di tempat saya pelayanan di Makassar, ada seorang ibu muda dengan 2 anak. Dia bercerita kepada saya, ketika saya tahu bahwa suaminya meninggal, saya datang ke tempat rumah duka, lalu kami bercerita, dia bilang, Pak, sebenarnya suami saya atau papanya 2 anak ini, tadi malam masih main-main dengan anaknya. Tadi malam masih main-main dengan anaknya. Bersenda gurau dengan 2 anak perempuan. Tapi pagi-pagi, papanya sudah tidak ada. Itu yang saya tidak bisa terima. Mengapa Tuhan panggil dia ketika anak-anak membutuhkan dia? Tadi malam masih bermain. Pagi ini sudah menjadi kaku. Penderitaan kesedihan. Ada penderitaan oleh karena kekecewaan. Ya, kita ditolak. Ide kita tidak diterima. Kita dilecehkan. Kita dibully. Ya, itu penderitaan. Ada juga karena kemiskinan. Orang-orang bisa kemana-mana. Kami hanya tinggal di sini. Orang bisa membawa keluarganya makan di restoran yang terbaik. Kami hari-hari bisa makan, itu sudah syukur. Ada orang bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Jangankan sekolah ke luar negeri, untuk masuk kuliah aja saya tidak punya uang. Ada kemiskinan membuat orang menderita. Dan juga ada yang sakit penyakit. Saudara, adakah yang tidak pernah sakit di sini? Saya tidak yakin, saudara, bahwa kita juga mengalami sakit. Minimal musim pancaroba kita batuk flu juga sakit. Ya, ada seorang ibu yang saya kenal, dia mengatakan kepada saya, Pak, saya tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, betul? Dia bilang, iya karena saya makan ikan. Jadi saudara makan ikan tidak pernah sakit. Jadi saudara mulai sekarang makan ikan banyak-banyak, betul tidak? Tidak sakit. Saya rasa tidak benar juga. Mungkin dia sakit cuman tidak terekspresi. Mungkin dia sakit tetapi dia tidak ceritakan. Dia hanya mengatakan bahwa dia sehat dan kuat selalu. Tapi saya tidak yakin. Bapak Ibu sudah dikasih dalam, ada penderitaan yang lain. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menderita karena iman kita. Percaya kepada Kristus, kita menderita. Kita ditolak. Kita dianiaya. Kita tidak bisa beribadah. Kita bersyukur kita bisa beribadah. Ada di beberapa daerah tertentu, tidak bisa beribadah seperti demikian. Jangankan berada di gedung yang bagus seperti ini. Beribadah, dipasang tenda-tenda aja enggak bisa. Saudara, mungkin kita dikucilkan. Atau mungkin kita juga dibatasi. Kita tidak bisa mendapatkan posisi yang bagus di sebuah instansi. Karena kita orang Kristen.
Kita tidak bisa naik jabatan karena kita pengikut Kristus. Banyak kali mungkin kita mengalami diskriminasi yang seperti demikian. Saudara, tahu itu juga adalah penderitaan. Orang-orang Kristen, pengikut Kristus, kerap mengalami hal yang demikian. Ada penderitaan karena perbudakan dosa. Tetapi saudara, kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan karena perbudakan dosa. Karena Kristus telah menang. Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu boleh dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi saudara dan saya, kita boleh mengalami penderitaan seperti manusia pada umumnya. Kita boleh menderita oleh karena iman kita. Tetapi kita tidak lagi menderita oleh karena perbudakan dosa. Kenapa saudara? Karena Kristus telah mengerjakannya. Tetapi saudara, kalau seandainya saudara mengatakan saya ikut Kristus tapi saya masih diperbudak dosa. Pertanyaan kita, sungguhkah engkau mengikuti Kristus? Jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan, bukan pengikut, tapi ikut-ikutan. Orang ke sana, kita ke sana. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita telah dimerdekakan dan roh yang ada di dalam kita telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu adalah kabar baik yang kita terima, yaitu kita boleh menderita karena fisik kita. Kita boleh menderita karena iman kita, tapi kita tidak lagi menderita oleh karena perbudakan dosa. Kemarin seorang anak muda di WA saya. Lause, kebetulan murid saya, Lause, boleh enggak ya saya pergi naik klub? Lalu saya bilang, untuk apa? Ya hanya mau lihat-lihat saja. Mau lihat apa? Di mana-mana kita sudah tahu kalau pergi ke nightclub itu akan ada ini. Ya saya hanya mau lihat di dalamnya. Tidak usah kau lihat di dalamnya, kamu sudah tahu seperti apa. Ya saya hanya mau minum Coca-Cola loh. Lah kalau minum Coca-Cola apakah harus ke nightclub? Di Kentucky juga ada Coca-Cola. Di Indomaret juga ada Coca-Cola. Ngapain harus ke sana? Kita orang Kristen, gerak-gerik kita itu diperhatikan. Kau keluar dari sana walaupun kamu tidak bikin apa-apa, sudah orang punya pikiran macam-macam. Jangan coba-cobai Tuhan. Kita adalah orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita dekat dengan penderitaan. Kita akrab dengan penderitaan. Penderitaan tidak menjauh dari kehidupan kita. Jadi mustahil kalau kita ingin menghindari penderitaan, apalagi berpura-pura tidak menderita. Itu menyusahkan hidup dan pembohongan yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nah di tengah-tengah keadaan seperti demikian saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Memang realita kita menghadapi penderitaan, tetapi jangan lupa ada pengharapan hidup kita. Bahwa penderitaan adalah jalan menuju kebaikan Allah. Penderitaan jalan menuju anugerah Allah. Pak, Bapak itu tahu ngomong saja. Mana iya ada orang yang menderita itu menikmati kebaikan Tuhan. Lah kalau Bapak menderita, mungkin Bapak bisa merasa. Bapak tidak menderita, Bapak tidak bisa merasakan. Saya ini menderita loh Pak, lahir batin dari dulu. Bapak seenaknya saja ngomong, ada kebaikan Allah. Ya. Begitu kan sering-sering, itulah sebabnya kami sebagai hamba-hamba Tuhan sangat berat untuk menasehati orang kalau sedang dalam penderitaan. Kenapa saudara? Karena kita tidak mengalami. Ada ibu-ibu yang bergumul dari sejak menikah sampai belasan tahun. Bergumul, meminta anak. Tuhan karuniakan kami anak. Kami datang dengan seenaknya menasihati. Oh percaya saja kepada Tuhan. Ya, dia akan menjawab kepada saya. Bapak enak aja ngomong, saya sudah belasan tahun Pak bergumul seperti ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada kita bahwa penderitaan itu ada satu jalan menuju ke kebaikan Allah. Saudara, belasan tahun yang lalu, mama saya itu kira-kira berumur 78 tahunan. Suatu hari cucunya, ponaan saya, kira-kira umur 3 tahun, dia mengatakan, Popo,
saya mau kasih nyala itu saklar lampu-lampu. Ya rupanya dia senang dengan main lampu, kedap-kedip nyala matinya ya gitu ya. Jadi poponya sayang cucu dia angkat. Lalu kemudian bawa ke saklar lampu. Ya di lantai itu ada gelar kasur, jadi mama saya itu naik di atas kasur itu, lalu mama saya itu semampai. Ya, semeter tidak sampai. Agak kecil-kecil orangnya. Jadi untuk menaikkan, membawa cucu naik itu dia harus begini supaya cucunya dapat kasih saklar lampu itu. Saudara 1 kali, 2 kali senang cucu itu. Ya. Nah, entah kenapa rupanya kehilangan keseimbangan, akhirnya mama saya itu jatuh. Jatuh ya untuk melindungi cucu. Maka dia rela badannya jatuh, cucu di atas sini. Ya, mendidik dia. Kepikiran kalau seandainya cucunya jatuh, mama yang menindis. Wah, lebih berat lagi, ya. Waktu jatuh, saudara, dia tidak bisa bangun. Dia merasa belakangnya sangat sakit sekali. Nah, si cucu yang 3 tahun ini tidak mengerti bahwa poponya, neneknya itu sedang kesakitan. Tidak bisa bersuara, saking sakitnya. Cucu ini masih santai-santai aja. Tapi lihat kok semakin tidak bisa bangun, akhirnya sang cucu turun ke lantai 1, panggil saya punya meme adik saya. Lalu adik saya naik, mendapati mama saya sudah tidak bisa bangun. Cepat-cepat dibantu kasih naik. Dia bilang sakit di belakang sini. Ya saudara, kira-kira kalau umur 78 tahun kalau jatuh, kira-kira apa yang terjadi? Pengalaman ada? Mungkin belum ada yang 70 tahun, ada opa ini sudah berapa tahun di sini. Opa berapa tahun? 82. Coba ya bayangkan ya kalau saya jatuh ke belakang. Langsung kepikiran apa saudara? Kepikiran tulang belakang retak. Begitu ya? Karena sakit di belakang. Lah adik saya langsung bawa ke dokter. Ya, apa yang dilakukan di foto, takut sampai betul-betul sampai tahu ada retak. Saudara, puji Tuhan. Ternyata tidak ada retak di tulang belakang. Ya. Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Waktu di foto itu, ternyata waktu di foto dan ginjal di foto, ternyata di ginjal itu ada satu batu yang cukup besar. Dan dokter mengatakan bahwa ini harus segera dioperasi. Ya, tidak bisa disimpan. Keputusan keluarga membawa mama pergi ke Pineng untuk operasi keluarkan batu ginjal. Saudara, seandainya mama saya tidak jatuh. Jatuh penderitaan enggak? Penderitaan saudara, sakit enggak? Sakit saudara. Ya, sampai tidak bisa bangun. Seandainya tidak jatuh. Tidak ditemukan itu batu ginjal. Bukan tidak ditemukan, tidak diketahui adanya batu ginjal. Nah, kalau seandainya tidak diangkat batu ginjal, padahal itu batu ginjal sangat berbahaya menurut dokter. Harus segera dioperasi. Akhirnya dioperasi. Karena penderitaan itu, maka akhirnya Tuhan menunjukkan satu jalan yang lebih penting lagi, yaitu menemukan batu ginjal itu. Saudara, bukankah di dalam penderitaan itu menemukan kebaikan? Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara. Apakah benar bahwa kebaikan Allah ada di dalam penderitaan? Saudara mungkin tahu ayat ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni pemeliharaan hidup suatu bangsa yang besar. Saudara tahu siapa yang mengucapkan ini? Ada yang tahu? Kata-kata siapa ini? Dalam perjanjian lama, Alkitab kita. Nggak ada yang tahu? Ikut PA. Supaya tahu. Ada yang tahu? Siapa? Yusuf. Ya, seandainya saya bawa hadiah saya kasih. Karena saya tidak bawa hadiah saya tidak bisa kasih. Ya, tapi kalau segini banyak juga tidak mampu saya kasih semua ya Pak Titus ya. Terlalu banyak. Tapi semuanya bisa menjawab Yusuf. Saudara tahu cerita Yusuf bukan? Dia sebagai seorang anak yang sangat dikasih oleh Yakub. Dikasih baju yang istimewa membuat saudara-saudara menjadi iri hati dan cemburu. Melihat dia langsung timbul kebencian dan dendam. Hari-hari lihat Yusuf pakai baju yang bagus, dendam. Ya, timbul kebencian saudara-saudara. Satu hari Yusuf pas bawa makanan kasih saudara-saudara. Nah, ini dia. Ini dia orang yang dikasih papa ini. Ya, kita harus bikin sesuatu buat dia supaya dia tahu ya betapa sakitnya kami. Lalu mereka runding-runding, kita bunuh saja. Jangan. Dia juga darah daging kita. Jadi bagaimana baiknya? Itu loh, di situ ada sumur kosong. Ya, kita kasih masuk saja di situ. Ya, saya tidak mengerti juga kenapa dikasih masuk di sumur kosong, tujuannya apa? Supaya menderita panjang-panjang mungkin ya.
Dia sudah terlalu bahagia, sekarang harus menderita. Dikasih masuk di sumur. Yusuf bilang, Koko, janganlah kasih masuk saya di sumur ini. Sumur ini dingin, apalagi kalau malam nanti lebih dingin. Ya kasih lepaslah saya, enak aja kamu. Karena kau sudah bahagia, sekarang kau harus menderita. Ya, lalu pikir-pikir, janganlah kita perlakukan saudara kita. Itu ada saudagar-saudagar lewat, ayo kita jual dia. Diangkatlah Yusuf, lalu dijual sama saudagar-saudagar, musafir. Dijual. Lalu kemudian mereka bikin cerita. Bagaimana ceritanya? Begini aja. Kita kasih tahu papa kita bahwa Yusuf itu diterjang atau dimakan binatang buas. Jubahnya disobek-sobek, ditumpahi dengan darah binatang. Bawa. Yusuf dijual. Kemana? Ke Mesir. Di Mesir, di pasar budak, dijadikan budak di sana. Tidak nyaman. Dari seorang yang dikasihi, punya segala-galanya, menjadi budak. Kemudian dibeli oleh Potifar. Potifar pekerjakan dia, naik sedikit pangkatnya, ya, jadi pekerja. Semua pekerjaan di rumah tangga itu diatur oleh baik dengan Yusuf, ya. Saudara, lalu cerita Alkitab mengatakan si istri Potifar ini jatuh hati karena si Yusuf itu ganteng, ya, menggoda Yusuf untuk berbuat zina. Yusuf menolak, Yusuf lari meninggalkan jubahnya. Potifar punya istri sakit hati, marah, kecewa, berteriak, mengatakan orang Ibrani itu memperkosa saya, ini jubahnya. Marahlah Potifar, Potifar tangkap Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi anak kesayangan, orang merdeka, jadi budak, sekarang masuk ke dalam penjara. Sudah ada kebaikan Allah di sana? Apa salahnya Yusuf? Tidak ada, saudara. Dia orang yang baik. Tapi kenapa menderita seperti itu, saudara? Kalau Yusuf bilang, bisa berkata, Tuhan, apa salahku kepadamu? Bukankah banyak orang seperti itu sekarang? Ketika dia mengalami penderitaan, aku sudah setia kepada Tuhan. Aku sudah berjuang untuk Tuhan, perpuluhan aku kasih, persembahan aku berikan, pelayanan aku lakukan. Kenapa aku menderita? Di mana Tuhan? Yusuf tidak berkata demikian. Tidak. Saudara, puncaknya adalah ketika kemudian Yusuf bisa mengartikan mimpi dan kemudian dia naik menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ada kebaikan Allah dalam penderitaan? Ada, saudara. Kalau seandainya tidak dia masuk ke dalam penjara, saudara, dia tidak bertemu dengan kepala penjara itu, ya, tidak bertemu dengan orang yang bisa mengartikan mimpi raja, saudara, tidak akan tetap seperti itu. Tapi dia kini menjadi orang yang nomor 2. Hingga dia keluarkan kalimat ini, memang saudara-saudaraku kamu telah meregakan yang jahat kepadaku, merencanakan sesuatu yang buruk kepadaku, tapi jangan lupa ada Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta ini, yang berdaulat atas kehidupan. Dia mengubah semuanya. Dan sekarang kamu lihat, ya, aku mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan aku bisa memelihara bangsa yang besar ini. Dan aku mengampuni saudara-saudaraku. Adakah kebaikan di tengah-tengah penderitaan? Ada, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga secara cepat saya akan mengatakan kepada saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Roma, saudara akan menemukan sekian banyak janji-janji tentang pengharapan di dalam penderitaan. Penderitaan itu sifatnya sementara. Di dalam ayat 22. Seperti orang sakit bersalin katanya. Ya, sebentar saja. Ya, aduh sakit bersalin. 2 tahun kemudian hamil lagi kan. Karena lihat anaknya tumbuh menjadi anak yang baik. Sementara saja. Mungkin penderitaan di dunia ini kita tidak bisa selesai. Tapi jangan lupa, saudara. Dunia ini sementara. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Alkitab mengatakan tidak ada air mata lagi di sana. Itu berarti sementara. Saudara, yang kedua, di sana kan Roh Kudus menjadi jaminan harapan pemulihan kita. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memberikan jaminan bahwa ada pemulihan kelak. Kita akan mengalami pembebasan penuh dari penderitaan dan kesempurnaan. Bebas semua dari penderitaan. Ya. Roh Kudus membantu kita berdoa saat kita tidak lagi bisa berdoa. Alkitab mengatakan kita sudah tidak bisa kata-kata. Air mata sudah kita keluarkan, mungkin sekarang tinggal sedikit air mata. Tidak lagi bisa berkata apa-apa. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus itu menjadi pembela kita. Ya. Mungkin ketika kita menderita, iblis mendakwa. Tuh lihat itu anakmu. Ya, yang katanya rajin beribadah, yang katanya rajin melayani. Lihat sekarang dia menderita. Saudara, jangan lupa Alkitab mengatakan Yesus yang menjadi pembela kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah berdaulat atas semua kehidupan kita. Tidak ada yang tidak diperhatikan Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita, jangankan kita bangkrut, rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Itu artinya apa, saudara? Hidup kita itu dalam genggaman tangan Tuhan.
Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, termasuk apa yang kita alami, apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Itu pengharapan kita, itu penghiburan kita. Bahkan saudara, penderitaan membentuk kita serupa dengan pribadi Kristus, sehingga kemuliaan Kristus terpancar melalui kehidupan kita. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang menderita. Tetapi mereka bertahan, bertekun, dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan justru memperlihatkan kemuliaannya di tengah-tengah penderitaan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa karena Kristus kita menjadi pemenang. Kita tidak bisa menang. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah umat pemenang. Dan pada akhirnya saudara, puncaknya Paulus mengatakan bahwa penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Penderitaan boleh datang di dalam kehidupan kita, tetapi kasih Allah semakin sempurna. Alkitab mengatakan bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dalam penderitaan kuasa Allah semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, ingatlah bahwa penderitaan itu bahagian di dalam kehidupan kita. Tapi penderitaan juga membawa kita jalan untuk melihat kebaikan Allah. Jadi, saudara, tetaplah kuat dan tetap bertahan. So, pada akhirnya saudara-saudara dan saya, kita dipanggil. Kalau kita sudah tahu bahwa penderitaan adalah bagian kita. Kalau kita tahu penderitaan membawa kita kepada jalan kebaikan Allah. Hari ini kita dipanggil untuk di saat kita menderita, tetaplah bertahan. Di saat kita menderita, tetaplah bertekun. Di saat kita menderita, tetaplah berharap kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yakobus pasal 1:12 berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, panggilan kita bertahan bukan menyerah. Kenapa saudara? Karena ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan kita. Kita bertahan untuk tidak meninggalkan Tuhan. Bertahan dengan iman kita tidak beralih kepada yang lain. Saudara, yang kedua adalah kita diminta bertekun. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurang satupun. Bertekun untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan. Terus melayani, terus berbuat kebajikan, terus berdoa, terus membaca firman Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, terus bertekun. Ya, karena penderitaan kita pasti suatu hari akan dikalahkan. Penderitaan kita pasti akan diangkat. Saudara, yang terakhir adalah bukan hanya bertahan, bertekun, tapi jangan lupa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin menjadi pemenang. Tetapi dengan berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, maka kita akan bisa melewati segala penderitaan yang Tuhan izinkan sesaat untuk kita alami. Yaitu berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharapnya kepada Tuhan. Masih ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan kita, kata firman Tuhan buat kita. Jadi saudara, hari ini panggilan kita ketika saudara berada di dalam penderitaan, pergumulan, permasalahan, apapun itu. Saudara jangan lupa, penderitaan itu adalah bahagian. Bukan saudara sendiri yang mengalami, semua orang mengalaminya. Jadi saudara tidak sendiri. Kristus pun mengalaminya. Yang kedua adalah ingatlah ketika penderitaan itu datang kepada kita, jangan lupa ada jalan menuju pengharapan Tuhan. Ada kebaikan Allah di dalamnya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Dan jangan lupa saudara, ketika kita menghadapi penderitaan, tetaplah bertahan. Di dalam imanmu, kesetiaanmu, tetap bertekun, kerjakan keselamatanmu, dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita melewati penderitaan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menutup firman Tuhan ini dengan satu cerita yang benar-benar terjadi, saudara. Ya, saudara, saya sudah minta izin kepada orangnya dan saya mengatakan saya akan menceritakan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin saya di WA oleh jemaat tempat kami melayani di Kota Makassar. Dia memberitahu saya untuk datang di dalam acara keluarganya. Saudara punya 2 anak, ibu ini punya 2 anak. Yang satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki itu telah menikah dan punya 1 orang anak. Dan anak nomor 2 adalah perempuan. Saya sebut namanya Holly. Namanya Holly. Saudara, kami mengenal Holly itu dulu dia adalah murid TK istri saya. Dan bersama-sama saya melayani Tuhan di Makassar. Holly adalah seorang anak gadis yang umur 27 tahun, adalah anak yang setia. Tidak banyak komplain, tidak banyak mengeluh. Ketika saya minta pelayanan, dia selalu mau membantu. Holly bisa bantu Lausenda pelayanan. Dia banyakkan operasional LCD waktu itu. Bisa Lause.
Apalagi ibadah-ibadah yang serba dadakan bukan terjadwal seperti minggu. Misalnya ibadah kedukaan atau ibadah pernikahan. Saya perlu orang bantu saya operasionalkan LCD. Lalu bisa bantu bisa. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia datang membantu kami. Ya, dia dimintai tidak pernah menolak. Dia seorang anak rajin melayani di komisi pemuda, melayani umum. Ya, anak yang baik, yang tidak banyak komplain. Umurnya 28 tahun. Dia sudah S2. Ya, mamanya itu sudah bikinkan rumah untuk dia karena kokonya sudah punya rumah sendiri. Mamanya bikinkan rumah untuk dia dan panggil kami berdua untuk berdoa untuk peletakan batu pertama. Jadi kami berdoa untuk peletakan batu pertama. Mamanya juga sudah bikinkan dia toko jual bahan bangunan. Dia bilang, "Mama, bikinkan saya toko, saya mau bekerja berusaha toko bangunan." Mamanya bikinkan toko bangunan untuk dia. Mamanya sangat mengasihi dia. Mamanya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Mereka biasa mesbah keluarga jam 4 pagi. Mamanya adalah orang yang sangat sosial tinggi sekali. Pelayanan rajin sekali. Suami istri rajin. Saudara, Desember 2022. Desember 2022. Saudara, Holly ini mengalami sakit. Yaitu ada benjolan di kepalanya yang keluar. Model tanduk begitu ya, keluar di sini. Jadi orang tuanya bilang, kenapa ya kok ada model tanduk? Ya kemungkinan kelenjar begitu ya. Jadi dibawalah ke rumah sakit. Dokter bilang, oh kemungkinan kelenjar ini. Lalu kemudian dioperasi. Dioperasi, lalu kemudian dikasih keluarkan, lalu kemudian dijahit kembali. Nah, waktu pulang ke rumah, beberapa waktu kemudian, kok tiba-tiba Holly ini mengatakan, "Mama, kenapa kaki saya kok tidak kuat?" Ya seperti lemas begitu ya. Heran mamanya, kenapa? Jangan-jangan ada saraf terjepit. Lalu dibawalah ke dokter saraf. Diperiksa semuanya, difoto semuanya. Ternyata waktu difoto bagian belakang, ya ternyata di tulang belakang itu ada bintik-bintik hitam. Awalnya dokter mengatakan jangan-jangan dia itu kena kanker darah begitu ya, kena kanker darah. Di bintik banyak hitam. Dokter sana mengatakan, "Ibu sebaiknya anaknya ibu dibawa ke luar negeri aja ya, untuk ditangani lebih serius." Jadi mereka memutuskan untuk membawa anak ini atau Holly ini pergi ke Singapura. Jadi Desember disampaikan, Januari awal mereka bawa anaknya ke Singapura tahun 2023. 2022 Desember terdeteksi sakit, Januari pergi ke Singapura, lalu pergi periksa semuanya, PET scan apa segala macam. Dokter menemukan bintik-bintik hitam di tulang belakang. Dokter Singapura mengatakan kalau dilihat dari ini sumbernya bukan di sini. Sumbernya bukan di tulang belakang. Tetapi ada tempat lain yang membuat dia seperti demikian. Lalu kemudian dokter mengajukan periksa kembali semua lagi dan kemudian betul saudara didapati ternyata dia kanker di usus. Dan itu sudah stadium 4. Kurang lebih seminggu lebih di rumah sakit di Singapura, dokter bilang begini, "Ibu, kalau mau di kemo, dia bertahan 3 bulan. Kalau tidak di kemo, dia bertahan 1 bulan. Ibu silakan pilih." Suami istri, papa mama berunding, kalau kemo juga 3 bulan, lebih menderita. Lalu kemudian dibawa pulang ke kota Makassar. Dibawa pulang ke kota Makassar beberapa hari, masuk kembali ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu dia dibantu dengan berbagai macam-macam obat. Hanya untuk menahan sakitnya. Dokter bilang penyakit ini sakit sekali. Ya, tapi heran sekali, Holly itu tidak mengeluh sedikit pun. Sekalipun dia merasa sakit tapi dia mengeluh. Mamanya bilang, "Ini anak luar biasa." Ya, ternyata dia tidak mengeluh sakitnya. Saudara, kami berdua pergi besuk kunjungi. Ya, mamanya bercerita, "Lause, bagaimana?" "Baik, Holly bagaimana?" "Baik, Lause, baik." "Oh ya, bahasa Makassar ya logatnya gini ya. Baik, Lause," gitu ya. "Oh ya." Ya, berdoa pulang. Kita pergi lagi, "Bagaimana?" "Baik." Lalu mamanya bilang, "Coba perhatikan Holly." Dia bilang, "Ini kepalanya sudah mulai keluar gitu, mulai tanduk-tanduk." Ya, keluar tanduk-tanduk. Dia bilang, "Coba perhatikan bola matanya." Bola matanya itu tertarik ke dalam. Yang hitamnya tertarik ke dalam. Seperti orang yang juling itu dia ke dalam. Lalu kemudian mamanya berdiskusi dengan kami, ini kayaknya sudah menyerang kemana-mana. Tapi anak ini tetap senyum aja. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya, dia bisa mendamaikan 2 rekan baiknya yang sedang bermusuhan. 2 rekan baiknya itu, mereka bertiga, 2 ini sedang bermusuhan. Tapi karena penderitaan itu,
bisa berakuran, bisa jadi baik. Dia sangat senang sekali. Dua-dua yang bermusuhan bisa kembali bertemu di rumah sakit dan mereka berbaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu kami sering besuk ke sana. Tanggal 9 mungkin, tanggal 9 kami besuk lagi. Tiba-tiba bagaimana Holly? Waktu itu dia sudah tidak terlalu bisa menjawab, baik loh. Tapi tiba-tiba dia mengeluarkan kalimat, Mama, kenapa kok seperti mati lampu? Kita pun kaget semuanya. Hah? Kok seperti mati lampu? Padahal tidak mati lampu. Ternyata dia jadi buta. Bola mata yang tertarik ke dalam dan kemudian dia menjadi buta. Sudah tetap anak ini tidak mengeluh. Mamanya bercerita tidak ada pengeluhan sedikit pun. Padahal dokter bilang ini sakit sekali. Tidak ada mengeluh. Sudah tanggal 10 Februari. Saya sama istri mengatakan, ayo kita pergi besok Holly. Lalu kami pergilah ke rumah sakit besok Holly jam 10 pagi. Karena jam 10 baru buka itu rumah sakit, izinkan masuk. Begitu kami masuk, ya kita melihat kondisi semakin lemah. Ya dalam percakapan-percakapan itu. Lalu kemudian mamanya bilang, Pak Pendeta, Musa, bisa enggak tolong doakan? Apa didoakan? Kami sudah pasrah menyerahkan kepada Tuhan. Doa pelepasan saja. Ya, doa pelepasan saja, menyerahkan kepada Tuhan. Tentu saya tidak boleh sembarangan berdoa sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi atas izin daripada orang tua, maka kami berdoa pelepasan. Saya berdoa untuk dia, Holly, ya sekalipun engkau di dalam keadaan yang seperti demikian, Tuhan sayang kepadamu. Tuhan akan memegang tanganmu untuk kembali melepaskan segala penderitaanmu kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah siapkan segala sesuatu sesuai dengan imanmu. Ya, papa mamamu sudah ikhlas. Lalu kami berdoa, menyerahkan. Saudara, kami tunggu. Kira-kira jam 1 siang. Jam 1 siang. Holly satu tarikan nafas. Dan kemudian dia pergi meninggalkan orang tuanya. Kembali kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mamanya bersaksi kepada kami. Bahwa ini anak luar biasa sekali. Di tengah-tengah penderitaannya tidak ada sedikit pun dia menyalahkan Tuhan. Dan papa mama juga demikian. Di tengah-tengah pergumulan mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan panggil anaknya pulang yang tinggal bersama dengan sudah disiapkan rumah. Rumah itu jadi, anaknya sudah meninggal. Jadi anaknya itu, rumah itu belum jadi, anaknya sudah dipanggil Tuhan. Saudara, ketika masuk rumah baru, kami diundang bikin ibadah masuk rumah baru. Foto anaknya besar dipajang di tiang dekat pintu masuk rumahnya. Istri saya bilang, Cece, kenapa kau pasang foto itu di situ? Apakah kau tidak sedih melihat foto Holly di situ? Biar karena ini rumahnya. Ya, supaya kami selalu ingat bahwa ini rumahnya dia. Belum sempat ditinggali, sudah dipanggil pulang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemarin mamanya kirimkan undangan kepada saya. Undangan nomor 0001. Musa, ini undangan untuk kamu. Hadir di dalam ibadah in memoriam tanggal 10 Februari. Di Makassar, Musa hadir untuk in memoriam 3 tahun anak saya. Dia kirimkan juga video bahwa dia sudah membuat buku kesaksian tentang anaknya. Bahwa anaknya ini telah menjadi berkat begitu banyak orang. Di tengah-tengah penderitaannya dia tidak mengeluh, menjadi berkat buat banyak orang. Mamanya yang setia kepada Tuhan, di tengah-tengah penderitaan tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan, telah menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, adakah kebaikan di tengah-tengah penderitaan? Saya ingin mengatakan, ya masih ada. Kenapa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Anugerah Allah terlalu besar untuk kita. Oh, sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, tetaplah bertahan dalam imanmu. Tetaplah bertekun mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan jangan lupa kita berharap hanya kepada Tuhan untuk menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Selalu ada anugerah Tuhan di balik awan yang gelap. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini boleh menolong kami. Tidak ada satupun kami yang tidak menderita. Kami semua orang-orang yang menderita di dalam dunia ini. Kami ingin bertahan, kami ingin bertekun, dan kami terus berharap kepada Tuhan. Supaya kami tidak menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak pernah menyakiti kami. Di balik penderitaan selalu ada anugerah Tuhan. Dan selalu ada jalan kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Mampukan kami dengan mata iman melihat semua itu Tuhan. Sehingga ketika penderitaan itu datang kepada kami, kami tetap memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tuhan, berbicaralah terus kepada jemaat di tempat ini. Teguh kuatkan iman mereka. Demi Kristus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati saudara.